Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, siapa di antara kalian yang tinggal di Jakarta? Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apakah kalian tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Sebagai ibu kota negara, Jakarta sangat padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di Jakarta juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Warga Jakarta biasanya memperingati HUT DKI tersebut dengan mengadakan berbagai kegiatan, terutama dalam bidang kesenian, seperti pertunjukan lenong atau penampilan seni musik. Si Pitung adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Jakarta. Apakah kalian tahu cerita tersebut? Mari kita baca bersama cerita rakyat yang berjudul Si Pitung. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang, si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei, anak muda! Siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang si Pitung. Namun, si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun, si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heine mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu.
Kemudian dia menghadap Scott Heine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Scott Heine. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Heine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun, kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Setelah kalian membaca cerita tadi, sekarang kerjakan tugas berikut ini. Identifikasilah cerita si Pitung dengan menjawab soal-soal berikut. Nomor 1. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu. Nomor 2. Sebutkan nama tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nomor 3. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan alasan kalian. Nomor 4. Sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Jelaskan mengapa kalian memilih tokoh tersebut sebagai tokoh protagonis dan mengapa kalian memilih tokoh yang kalian pilih itu sebagai tokoh antagonis. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, selain cerita rakyat, Jakarta juga memiliki lagu daerah yang terkenal di masyarakat. Salah satunya adalah lagu Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun Kota Jakarta. Biasanya, lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi oleh alat musik tanjidor. Siapa yang hafal lagu tersebut? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya tuan tiada tara. Apabila kita ya tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya tuan, hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya tuan paling ternama. Siapa saja ya tuan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Nah, anak-anak pintar, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Identifikasilah notasi lagu Kicir-Kicir tersebut, kemudian jawab soal-soal berikut dengan tepat. Nomor 1. Bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Silahkan kalian lihat kembali di notasi tersebut di bagian atas, tempo lagu Kicir-Kicir itu seperti apa. Yang kedua, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Jadi kata mana saja atau suku kata mana saja yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Tulisan alasan kalian mengapa memilih suku kata tersebut. Nomor 3, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Kalau tadi nomor 2 itu yang dinyanyikan dengan nada tinggi, nomor 3 yang dinyanyikan dengan nada sedang.
Nomor 4, amatilah notasi angka lagu kicir-kicir, kemudian sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Tuliskan juga alasan kalian mengapa memilih suku kata tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan Pak Warta untuk kalian, ada kalanya kita harus memikirkan kehidupan orang lain yang tidak seberuntung kita, agar kita bisa berbagi dengan mereka. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.